Perang Dunia Kedua adalah salah satu konflik paling transformatif dan dahsyat dalam sejarah umat manusia, di mana perang ini mempertemukan dua kekuatan terbesar di dunia, yaitu kekuatan poros dan kekuatan sekutu yang melibatkan negara-negara besar di dunia. Salah satunya adalah Jepang yang menjadi kekuatan utama poros, memiliki pengaruh yang sangat besar di Asia Tenggara. Jepang memainkan peran kunci dalam membentuk perkembangan politik dan ekonomi di Asia Tenggara. Saat Perang Dunia Kedua berkecamuk, Jepang melancarkan ekspansi dan invasi besar-besaran ke wilayah Asia Tenggara, didorong oleh beberapa faktor kompleks dan ambisius, yaitu kebutuhan ekonomi yang mendesak. Jepang yang menghadapi keterbatasan sumber daya alam dan ketergantungan pada impor bahan baku seperti minyak dan besi, merasa perlu melakukan ekspansi untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Ambisi politik dan militer. Jepang tidak hanya ingin bertahan, tetapi juga berambisi menjadi kekuatan dominan di Asia Timur dan Pasifik, dengan tujuan menciptakan lingkaran kemakmuran bersama Asia Timur Raya di bawah pimpinannya. Dukungan ideologis. Ekspansi Jepang didukung oleh ideologi yang mengagungkan superioritas bangsa Jepang, seperti konsep Yamato dan semangat anti-kolonialisme yang digunakan untuk menarik dukungan dari negara-negara Asia yang terjajah dengan memposisikan diri sebagai pembebas dari kolonialisme Barat. 1. Invasi ke Manchuria 1931. Jepang menyerang Manchuria untuk memperluas wilayah dan membangun kekaisaran di Asia Timur. Memanfaatkan kekayaan sumber daya alamnya, mereka menggunakan insiden Mukden, ledakan rel kereta api, sebagai alasan invasi. Aksi ini dikutuk oleh Liga Bangsa-Bangsa, membuat Jepang mundur dari organisasi tersebut. 2. Perang Tiongkok dan Jepang Kedua 1937 sampai 1945. Jepang melancarkan invasi besar-besaran ke Tiongkok, didorong oleh keinginan mencegah penyebaran komunisme. Mereka melakukan kekejaman seperti pembantaian Nanking 1937 yang menewaskan banyak warga sipil. 3. Ekspansi ke Asia Tenggara dan Pasifik. Jepang menginvasi Indochina 1940, menyerang Pearl Harbor 1941, dan menduduki wilayah strategis seperti Indonesia, Malaysia, dan lainnya. Di Indonesia, Jepang menerapkan pemerintahan ketat, mengeksploitasi sumber daya alam, dan membentuk organisasi seperti Putra dan Hyoho. Mereka juga memaksa rakyat bekerja, melakukan sistem Romusa dan Kiroshi yang menyebabkan penderitaan besar. Kekuasaan Jepang di Indonesia. Indonesia sudah menjadi sasaran empuk Jepang karena Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama sumber minyak yang berada di Sumatera. Jepang juga menjadikan Pulau Jawa sebagai pusat operasi militer di Asia Tenggara. Jepang resmi menguasai Indonesia pada 9 Maret 1942 setelah penandatanganan Perjanjian Kalijati yang menandakan kemunduran kolonialisme Belanda. Namun, Jepang menerapkan kebijakan ekonomi perang yang menyebabkan kesengsaraan rakyat Indonesia. Organisasi seperti PETA dan BKR berperan penting dalam mempersiapkan perlawanan bersenjata. Organisasi seperti Gerindo melakukan kegiatan bawah tanah. Rakyat menolak kewajiban menyembah Kaisar Jepang Seikeri, kerja paksa, dan pengumpulan padi paksa yang memicu ketegangan pada perlawanan.
Jepang menyerang Filipina pada 10 Desember 1942 setelah serangan ke Pearl Harbor. Saat itu Filipina adalah wilayah kekuasaan Asia Selatan. Perlawanan tentara Filipina dan Asia Selatan seperti dalam Perang Bataan gagal, menyebarkan 76.000 tentara menyerah dan pawal kematian Bataan. Kepergian Jenderal Douglas MacArthur pada 1942 menurunkan moral pasukan. Seperti perlawanan rakyat terus berlanjut, Jepang berhasil menduduki Filipina pada 2 Januari 1942. Pasukan Filipina dan Amerika Serikat (USAF, United States Army Forces in 10 Partes) dipimpin Jenderal Douglas MacArthur melakukan pertempuran sengit seperti Perang Bataan. Kelompok gerilya seperti Hukbam dan Muslim Moro melanjutkan perlawanan. Selain taktik gerilya, mereka juga seringkali melakukan teknik bela diri tradisional yaitu ekstrim. Vietnam, Laos, dan Kamboja selama Perang Dunia II dilatar belakangi oleh ambisi implementasi untuk menguasai sumber daya strategis seperti minyak dan karet. Jepang memanfaatkan kelemahan Prancis akibat Perang Dunia II dan berhasil menetapkan pasukan di Indonesia pada tahun 1940. Kemudian menduduki wilayah tersebut secara resmi pada tahun 1941. Jepang mengeksploitasi sumber daya alam Indochina untuk mendukung upaya perang mereka. Sementara kelompok Viet Minh dan Vietnam melakukan perlawanan bersenjata di gerilya. Di Laos dan Kamboja, kelompok lokal juga melakukan perlawanan sportis. Meskipun kurang terorganisir, penduduk lokal melakukan perlawanan pasif dengan berbagai cara, seperti menolak perintah Jepang, menyembunyikan makanan, menolak kerja paksa, dan enggan menyerahkan hasil panen. Eksploitasi sumber daya alam. Jepang mengambil alih sumber daya alam seperti minyak bumi, karet, dan bahan makanan untuk mendukung perang mereka. Di Indonesia, Pulau Jawa menjadi pusat operasional militer, sementara Sumatera menjadi sumber minyak utama. Di Indochina, Jepang mengeksploitasi minyak dan karet, serta mengubah ekonomi lokal menjadi ekonomi perang. Penindasan dan kekejaman. Pendudukan Jepang ditandai dengan penindasan, kekejaman, dan kerja paksa atau romusa. Rakyat dipaksa bekerja dalam kondisi tidak manusiawi, seringkali mengalami kekerasan, penyiksaan, dan pembantaian. Di Indonesia, jutaan orang menjadi korban romusa, sementara di Indochina, penduduk lokal menghadapi pembantaian dan kerja paksa. 3. Perubahan ekonomi dan politik. Jepang mengubah sistem ekonomi menjadi ekonomi perang, menghancurkan infrastruktur penting, dan menyebabkan kemiskinan, kelaparan, serta penyakit. Mereka juga menghapus pengaruh kolonial sebelumnya, seperti Belanda di Indonesia dan Prancis di Indochina, dan membubarkan organisasi politik serta budaya lokal, menggantikannya dengan sistem bentuk Jepang. 4. Perlawanan rakyat. Meskipun menghadapi penindasan, rakyat Asia Tenggara melakukan perlawanan sengit. Di Filipina, kelompok gerilya seperti Huk Balahap dan USAFFI melakukan serangan gerilya. Di Indochina, Viet Minh memimpin perlawanan bersenjata dan sabotase. Di Indonesia, organisasi seperti PETA dan BKR mempersiapkan perlawanan terhadap Jepang. 5. Dampak jangka panjang. Perlawanan terhadap Jepang menjadi fondasi bagi perjuangan kemerdekaan setelah Perang Dunia Kedua. Di Filipina, konflik berlanjut dengan pembentukan kelompok seperti MNLF dan MILF. Di Indochina, perlawanan terhadap Jepang memicu perjuangan kemerdekaan melawan Perancis. Sementara di Indonesia, perlawanan rakyat membantu mempersiapkan kemerdekaan dari Belanda.